Shalom, puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi kami tentang hamba Tuhan dan pernikahan. Dan kami akan menjelaskan bagaimana hamba Tuhan dan pernikahan tersebut. Segala aspek dalam kehidupan seorang hamba Tuhan itu selalu menjadi sorotan bagi jemaatnya sendiri. Amat terlebih terutama di dalam kehidupan keluarganya. Dan seorang hamba Tuhan ini dia dituntut untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang bagi banyak orang, amat terlebih bagi keluarganya sendiri. Dan kalau kita melihat di mana realita menunjukkan saat ini ada begitu banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pernikahan tersebut menunjukkan itu ada begitu banyak hal-hal yang memprihatinkan. Dan hari-hari ini kalau kita lihat kehancuran pernikahan itu bukan hanya terjadi pada keluarga-keluarga di luar gereja, akan tetapi itu terjadi kebanyakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, terutama terjadi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Dan di sini dalam materi kami memberikan 12 prinsip pernikahan. Yang pertama, kita lihat prinsip yang pertama yaitu Tuhan terancang dan berkehendak dalam pernikahan. Dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18 ini, di mana Tuhan menciptakan Adam seorang diri, dan Tuhan menilai kalau hal itu tidak baik. Karena kenapa? Tuhan melihat Adam hanya seorang diri saja. Dan di sini Tuhan mengatakan Tuhan akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, yaitu Hawa. Jadi di dalam sebuah pernikahan Tuhan yang merencanakan segala sesuatu, dan sebuah pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Dan kita akan masuk pada poinnya yang kedua. Prinsip yang kedua adalah harus ada ketenangan di dalam sebuah pernikahan. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 21 mengatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Nah, kalau kita lihat di sini, sebelum Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, Tuhan membuat Adam itu tertidur. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini, ketika Adam tertidur, ini adalah prinsip ketenangan dalam sebuah pernikahan. Untuk itu, kalau ada sebuah pernikahan kita lihat ada begitu banyak hal yang terjadi, tetapi mereka tetap bersuka cita di dalam kehidupan pernikahan tersebut. Mereka mempunyai prinsip ketenangan di Tuhan. Dan kita akan lanjut dalam poin atau prinsip yang ketiga, yaitu harus ada pengorbanan dalam sebuah pernikahan. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 21 bagian B mengatakan, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Yang ketiga, saudara, kalau kita lihat di sini, ketika Tuhan membuat Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk daripadanya sehingga rusuk Adam menjadi kurang. Dengan kata lain, ada pengorbanan di situ. Kalau tidak ada pengorbanan di dalam satu pernikahan, itu namanya bukan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau di dalam satu pernikahan harus ada pengorbanan. Dan kita lanjut pada poin atau prinsip pernikahan yang keempat, yaitu saling membangun dan saling menopang. Di dalam Kejadian 2 ayat 22, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Di sini Tuhan membangun Hawa dari rusuk Adam, dari satu tulang rusuk menjadi seorang manusia. Jadi dalam sebuah pernikahan yang sehat itu harusnya menjadikan seorang individu dalam keluarganya itu bisa berkembang dan mengalami kemajuan atau progresivitas di dalam keluarganya. Dan kita akan masuk dalam prinsip pernikahan yang kelima, yaitu harus ada keintiman. Dalam Kejadian 2 ayat 25 mengatakan, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Pernikahan tidak boleh tanpa keintiman. Jadi pernikahan harus mempertahankan suatu relasi atau hubungan di dalam
suatu pernikahan atau saling mempunyai komunikasi satu dengan yang lain. Itu yang disebut prinsip pernikahan, harus ada keintiman dalam satu keluarga. Dalam prinsip yang keenam, dalam hubungan pernikahan, prinsip yang keenam harus ada kesatuan atau relationship. Dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini relasi antara suami dan istri lebih penting dan utama dibandingkan dengan relasi dengan orang tua asal atau keluarga asal. Dalam keluarga tidak boleh membandingkan antara keluarga yang dahulu dan keluarga yang sekarang, karena dalam hubungan suami istri, hubungan pernikahan, relasi antara suami dan istri sangat penting daripada relasi bersama orang tua, karena yang membangun keluarga itu adalah antara dua orang suami istri. Jadi di sini hubungan suami istri lebih penting daripada hubungan bersama orang tua. Dan kita masuk pada yang prinsip ketujuh, yaitu harus ada pengakuan. Harus ada pengakuan. Dalam Kejadian 2 ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dikenal perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Di sini kita memang ada pengakuan dari diri Adam. Dia mengaku bahwa Hawa adalah istrinya. Dalam hubungan berkeluarga perlu ada pengakuan antara suami dan istri, atau sebaliknya istri kepada suami. Pentingnya prinsip saling menghormati dan menghargai dan mengakui dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan bahagia sangat diperlukan pengakuan. Dan pada prinsip yang ke-8 harus ada rasa memiliki. Dalam Kejadian 2 ayat 23 berkata, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan dalam 1 Korintus 7 ayat 4 berkata, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Dalam prinsip yang ke-8 ini, rasa memiliki antara suami dan istri, kita bisa lihat dalam 1 Korintus 7 ayat 4 tadi, bahwa rasa memiliki itu harus ada dalam sebuah pernikahan yang bahagia. Sebuah pernikahan yang bahagia kuncinya adalah merasa memiliki antara suami dan istri. Dan kita lihat pada prinsip yang ke-9. Di sini prinsip yang ke-9 bersifat monogami bukan poligami. Dalam pernikahan Kristen, prinsip pernikahan Kristen yang dijelaskan dalam bagian ini adalah pernikahan yang sah menurut iman Kristen bukanlah poligami, melainkan haruslah monogami. Kalau kita lihat di zaman PL atau Perjanjian Lama, ada begitu banyak tokoh yang memiliki istri lebih dari satu istri. Di antaranya adalah Lamek, Abraham, Yakub, Raja Daud, dan Salomo. Melihat dari banyaknya tokoh Alkitab melakukan praktek ini, maka Tuhan mengizinkan berpoligami di masa itu. Namun demikian, poligami bukanlah perintahnya atau berasal dari Allah, juga bukan tanpa konsekuensi kalau kita melakukan poligami. Pada awalnya Tuhan memberkati pernikahan itu monogami sebagai pernikahan yang sah, bukan poligami. Tuhan tidak menyediakan dua perempuan kepada Adam, melainkan satu wanita. Dalam Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Poligami dalam Perjanjian Lama sebab oleh beberapa alasan, termasuk alasan keturunan, di mana anak laki-laki dianggap istimewa sebagai penerus garis keturunan ayahnya. Bila istri Yakub hanya satu orang, tentu tidak ada 12 suku Israel. Alasan berikutnya karena perempuan di masa PL dianggap lebih rendah dari laki-laki. Karena itu
membutuhkan perlindungan dan status sebagai orang yang bersuami. Alasan lainnya karena wilayah kekuasaan bagi seorang raja menikahi keturunan raja di negeri tetangga dapat menjalin kerjasama dan memperluas wilayah kekuasaan. Tetapi pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki pernikahan poligami, dan sikap Allah itu kembali ditegaskan dalam PB bahwa pernikahan Kristen itu ialah monogami. Dalam Matius 19 ayat 5, Yesus mengembalikan hakikat pernikahan pada rencana semula, di mana pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan hanya ada satu suami dan satu istri. Penebusan Kristus di atas kayu salib juga memulihkan pernikahan pada rancangan semula sewaktu manusia diciptakan di Taman Eden. Memang tidak tertulis dengan jelas bahwa Alkitab menolak poligami, namun dijelaskan bahwa sejak penciptaan pernikahan yang sah adalah monogami. Juga dalam nas Alkitab di bagian pembahasan jelas sekali menunjukkan Tuhan tidak berkompromi terhadap poligami. Dan kita lihat pada prinsip yang ke-10, yaitu bersifat heteroseksual. Heteroseksual di sini artinya Tuhan menciptakan manusia itu dalam pernikahan itu ada penolong yang sepadan. Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam karena Hawa diciptakan untuk membantu Adam sebagai penolong. Dan kita lihat kalau di sini banyak ini sekarang terjadi yang bukan heteroseksual melainkan homoseksual. Kalau kita lihat homoseksual ini merupakan pelanggaran terhadap rancangan Allah, yaitu melanggar setiap rancangan Allah yang pada dirinya bersifat atau menuju pada dosa. Dan kita lihat pada prinsip yang ke-11 itu harus ada keterbukaan. Dalam Kejadian 2 ayat 25, Kejadian 2 ayat 25 berkata, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Di sini sangat jelas bahwa dalam sebuah pernikahan, dalam pernikahan yang bahagia, pernikahan yang kudus, semua antara suami dan istri memiliki keterbukaan, tidak ada yang saling tersembunyi. Bahkan dari yang bersama ada yang istrinya, dan mereka itu dalam hati memiliki keterbukaan, saling terbuka terhadap satu sama lain. Pernikahan yang melalaikan prinsip keterbukaan akan menimbulkan masalah-masalah baru yang tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar. Dan kita lihat pada prinsip yang terakhir dalam sebuah pernikahan, yaitu prinsip harus dengan pasangan seiman. Dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belia? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Dalam prinsip pernikahan ini harus memilih pasangan yang seiman. Ada ungkapan yang berkata bahwa jodoh di tangan Tuhan. Artinya Tuhan sudah menentukan dengan siapa ia menikah. Namun jika benar ayat ini yang ditulis Paulus sangat jelas-jelas ada dan diberitahukan bahwa jodoh itu di tangan seseorang. Artinya orang itu dapat memilih atau mau memilih menikah dengan siapa, dengan seiman atau dengan tidak seiman. Di sini kita harus dewasa dalam mengambil keputusan. Bahkan untuk membangun sebuah hubungan pernikahan Kristen, kita harus mengerti bahwa pernikahan itu menghasilkan keturunan ilahi. Sedangkan antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan atau gap.
dan itu tidak bisa disatukan. Jadi apalagi dengan pasangan yang tidak seiman, sangat susah untuk menyatukan. Dan kalau ada yang berkata bahwa pernikahan tidak seiman ini dapat bertahan lama, itu memang bisa, tetapi sangat susah dijalankan. Dari semua prinsip pernikahan, kami mengambil kesimpulan di sini, yaitu kesimpulan adalah pernikahan adalah satu perjanjian dan persekutuan hidup. Pengajaran Alkitab mengenai pernikahan menyebut bahwa pernikahan adalah pasangan suatu ikatan janji antara dua orang di hadapan Tuhan. Di dalamnya terjadi suatu persatuan jiwa dengan tubuh, dan tidak ada pasangan yang bebas dari yang lain. Mereka harus saling memerlukan satu dengan yang lain. Mereka tidak memiliki diri mereka sendiri, tetapi diri mereka adalah milik pasangan mereka sendiri, dan mereka saling memiliki satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.